Ini pemandangan yang buat saya ini tidak bisa saya percayai, dan betul-betul saat itu saya merasakan begitu takut. Sontak saya pun merasa kaget setengah mati. Naluri ketakutan saya, akhirnya saya memutuskan untuk lari dari pojok menuju tangga dengan membaca surat apapun yang bisa saya baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda sudah menonton dan mengklik video ini. Kita bertemu lagi dengan saya di sini, Yodi, yang akan mengisahkan sebuah cerita yang tentunya pasti horor dan sangat mencekam. Oh ya, Sobat MM, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan memberikan like, komen, serta membagikan ke teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk subscribe ya, serta menyalakan loncengnya. Nah, cerita kali ini adalah sebuah cerita yang kita akan kisahkan, sebuah cerita yang dikirim oleh salah satu sobat Malam Mencekam melalui email malammencekamstory@gmail.com. Kita akan ceritakan kisahnya seperti apa, dan cerita ini dikirim oleh Pak Dandi Nur Huda. Bagaimana kisahnya? Ikuti berikut ini. Oke, Sobat MM sekalian, kisah ini disampaikan kepada email Malam Mencekam yang disampaikan oleh Bapak Dandi Nur Huda. Namun sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih buat Pak Dandi Nur Huda yang sudah mengirimkan cerita ini untuk kita kisahkan. Salah satu karyawan security di salah satu kampus farmasi di kawasan Buah Batu, Bandung. Pada tahun 2017 saya ditempatkan di kampus itu karena saya pertama masuk pada Mei 2017. Saya kemudian saling berkenalan dengan anggota yang lainnya ya, supaya lebih kenal dan lebih dekat lah. Setelah kurang lebih 1 minggu saya bekerja, tidak ada kendala apapun waktu itu karena saya selama seminggu itu masuk shift pagi. Di minggu kedua saya kebagian shift malam dengan teman saya yang kita sebut saja namanya Konden. Dan posisi waktu itu kami berdua karena satu shift itu terdiri dari 2 orang. Jadi setiap shift ada 2 orang. Sobat Malam Mencekam sekalian, singkat cerita, dari hari Senin hingga Rabu selama shift malam tidak ada kendala apapun yang terjadi yang kami alami. Tetapi keesokan harinya firasat saya waktu kerja malam itu sedikit agak aneh dan sedikit agak berbeda. Kenapa di sini hal ini terjadi? Tak berselang lama, waktu itu menunjukkan pukul 23.00 atau pukul 11 malam. Dan saat itu adalah waktunya untuk berpatroli ke tiap gedung. Di sana, di lokasi gedung terdiri hanya ada 3. Tetapi di situ saya patroli sendirian karena Konden sebagai danru atau komandan regu itu harus berjaga di pos. Setelah mulai berpatroli, saya membawa senter dan pentungan. Dan saya mulai berpatroli. Saya mengawali patroli saya dari gedung yang pertama, yaitu gedung para dosen dan gedung para pimpinan. Dengan 6 lantai dan di situ lancar-lancar saja, tidak terjadi apapun yang saya rasakan ketika saya berpatroli. Dan waktu pada saat itu menunjukkan sudah kurang lebih pukul 23.30 atau pukul setengah 12 malam.
Dan saat itu adalah waktunya untuk melanjutkan patroli ke gedung lain selain gedung 1 tadi. Kemudian saya melanjutkan ke gedung 3 karena gedung 3 ini menurut saya jaraknya sangat dekat dengan gedung 1. Jadi gedung 2 itu saya lewati dulu. Nah, gedung 3 ini adalah sebuah laboratorium yang terdiri dari 5 lantai. Di wilayah itu pun semuanya berjalan dengan lancar-lancar saja. Tidak ada kendala apapun. Nah, saat itu waktu saya berada di gedung 3 itu jam sudah menunjukkan kurang lebih pukul 00.15 waktu itu Indonesia bagian barat. Setelah itu saya kembali ke pos jaga untuk mengambil minuman karena haus. Kemudian saya kembali menelusuri gedung dan ketika mengambil minuman, senter diletakkan di meja. Setelah selesai, saya pun melanjutkan lagi tugas saya untuk berpatroli. Lanjut ke gedung 2 yang posisinya agak mojok. Dan disinilah perasaan saya mulai sedikit tidak enak dan benar-benar tidak nyaman saat itu. Karena gedung 2 ini adalah kelas berlantai 4. Setelah baru memasuki lantai 1 saja di gedung 2 ini, saya menyalakan lampu-lampu kelas, kemudian saya mengecek kondisinya untuk memastikan apakah aman dan lampunya menyala dengan baik, melihat kondisi sekeliling dan kemudian setelah itu saya matikan lagi lampunya. Dari lantai 1, kemudian saya lanjut ke lantai 2. Gelap, tidak ada lampu karena lantai 2 tidak pernah dipakai kelas. Jadi seluruh ruangan lantai 2 itu kelas-kelas yang tidak ada kursi lipat atau kursi kuliah. Di situ saya melihat, saya sedikit merinding. Itu yang saya rasakan. Dan saya melewati begitu saja untuk melanjutkan ke lantai 3. Sobat MM sekalian, di lantai 3 kondisi gelap dan saya mulai menyalakan lampu-lampu dan mengecek. Ternyata tidak ada kendala juga. Lampu-lampu pun kemudian saya matikan kembali dan saya pastikan bahwa lantai 3 sudah cukup aman lah. Setelah itu saya putuskan untuk saya mengecek ke lantai 4. Dan di lantai 4 inilah saya mengalami hal yang tidak terduga. Hal yang benar-benar membuat saya kaget. Setelah beranjak naik ke lantai 4, saya berhenti sejenak di tangga. Karena saya melihat ke lantai 4 itu sangat gelap gulita. Ada keraguan yang saya rasakan pada saat itu. Tidak ada jendela di lantai 4 di depan kelasnya. Tidak seperti waktu ada di lantai 1 sampai lantai 3, itu di depan kelasnya tuh semua ada jendela. Dan saya pun akhirnya memberanikan diri dengan tekad dan saya berdoa juga. Saya naik ke lantai 4 untuk menyalakan lampu depan kelas. Ternyata lampu depan kelasnya pun rusak alias tidak menyala. Dan saya berniat menggunakan senter. Ternyata saya baru ingat bahwa senter saya itu tertinggal di meja ketika saya mengambil air minum di pos. Tetapi tanggung saya harus turun lagi mengambil. Kalau saya harus balik lagi ke pos, saya merasa ya tanggung sekali. Maka saya pun akhirnya memutuskan untuk masuk ke kelas tersebut dan menyalakan lampunya. Sobat MM sekalian, ternyata saya merasakan sekali hawa yang berbeda dari setiap lantai. Di lantai 4 ini saya merasakan satu hawa yang sangat berbeda sekali. Saya pun menyalakan lampu kelas itu. Setelah itu kemudian saya melakukan pengecekan. Di ruang kelas tersebut, satu kursi kuliah jatuh tiba-tiba dengan sendirinya. Sontak saja, dengan rasa ketakutan, saya pun merasa kaget dan buru-buru mematikan lampu dan menutupnya kembali. Banyak hal berkecamuk dalam pikiran saya. Kok bisa tiba-tiba? Begitu saya buka pintu, ada satu kursi yang jatuh dan suaranya cukup keras sekali. Setelah cek ruangan kelas 1, saya masih memberanikan diri untuk lanjut ke ruang kelas 2 yang ada di pojok. Dan ketika saya menyalakan lampunya, saya kaget lagi setengah mati dan itu luar biasa, saya merasa ketakutan.
ada sosok tinggi besar berdiri di belakang kursi paling belakang. Ini pemandangan yang buat saya ini tidak bisa saya percayai, dan betul-betul saat itu saya merasakan begitu takut. Sontak saya pun merasa kaget setengah mati. Naluri ketakutan saya, akhirnya saya memutuskan untuk lari dari pojok menuju tangga dengan membaca surat apapun yang bisa saya baca. Surat-surat pendek yang saya hafal, saya berdoa. Tidak disangka makhluk itu ternyata di luar dugaan saya, ternyata makhluk itu mengejar saya. Saya berlari sekencang mungkin, dan ketika saya sampai di tangga, tiba-tiba lengan tangan saya ditarik dan saya mencoba menahan kepegangan yang ada di sisi tangga sambil membaca ayat kursi dan berdoa meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala supaya saya lepas dari tarikan itu. Akhirnya alhamdulillah saya pun lepas dari tarikan itu, dan saya langsung lari ke bawah sekencang-kencangnya. Bahkan saya sampai jatuh berkali-kali. Dan sesampai di pos jaga, konden pun menanyakan, ada apa lari-lari? Saya hanya bisa terdiam dengan wajah pucat, keringat bercucuran, dan degup jantung yang keras yang saya rasakan. Konden kembali menanyakan kembali karena saya tidak menjawab. Kenapa diam? Akhirnya saya menjawab, siap, tidak ada apa-apa. Terus tadi bagaimana patroli area, aman enggak? Siap, aman terkendali Pak. Gedung yang terakhir dicek, gedung yang mana? Gedung 2, gedung kelas Pak. Oh, gedung kelas. Bagaimana? Apa sudah ada yang berkenalan di lantai 4? Tanyanya kepada saya pun merasa heran. Sudah Pak. Seram sekali Pak. Saya sampai ditarik begitu. Saat itu saya merasakan kalau saya ini mengalami ada keringat dingin yang saya rasakan di wajah saya. Lalu konden bilang kepada saya gini, maaf saya lupa memberitahu, kalau malam cukup berpatroli sampai lantai 3 saja. Soalnya dari dulu hingga sekarang bila ada anggota security yang baru pasti akan mengalami hal seperti itu. Saya izin Pak, mau pulang Pak. Loh, kenapa izin pulang? Perasaan saya tidak enak Pak, saya takut banget Pak. Soalnya baru kali ini saya mengalami hal seperti ini. Akhirnya konden pun menjawab, ya sudahlah, tapi besok pagi kamu harus masuk lagi. Saya akan operkan kamu ke shift pagi saja untuk 1 bulan ke depan. Tapi setelah itu 1 bulan, pokoknya ke depannya kamu harus berani. Baik Pak, kalau gitu saya pamit pulang Pak. Ya, cepat pulanglah, hati-hati di jalan. Baik Pak, terima kasih Pak. Lalu setelah itu akhirnya saya pulang. Kemudian saya berhenti sejenak di dekat gapura TPU, tepat di pinggir jembatan 4, karena rumah saya harus melewati TPU Malai Erdahulu yang jaraknya 200 meter. Untuk melewati TPU itu sejenak saya terdiam karena masih ada rasa takut, masih membayangi, dan kondisi di jalan itu sepi sekali. Padahal biasanya suka ada aja hansip yang berkeliling, berpatroli, tapi malam itu tidak ada seorang pun yang kelihatan. Saya pikir kalau muter tidak melewati jalan itu, saya pikir terlalu jauh. Mau tidak mau saya harus melewati TPU itu karena jalannya jelek, jadi saya harus pelan-pelan melewatinya. Tentunya saya sambil berdoa karena suasana rasa takut itu masih ada. Tidak berapa lama saat saya melaju dengan pelan, saya melihat ke spion kiri dari kejauhan.
terlihat seperti cahaya merah menyala seperti mata. Kaget lagi yang saya rasakan, saya berhenti sejenak untuk melihat ke belakang, tapi cahaya itu tidak ada. Saya lanjutkan kembali perjalanan saya dengan pelan. Dengan penasaran saya pun melihat lagi ke arah kaca spion sebelah kiri. Ternyata ada lagi, dan kali ini lebih mendekat. Setelah itu ada lampu dari tengah kuburan cahaya. Itu pun sekarang terlihat jelas betapa kagetnya. Ternyata cahaya itu seperti mata. Adalah sesosok anjing yang berbadan kuda. Saya cepat-cepat melajukan motor saya dengan kecepatan yang tinggi. Saya ngebut walaupun jalan itu jelek, sambil baca doa semampu saya. Dan akhirnya saya pun berhasil melintasi TPU itu. Setelah saya melintasi, saya pun masuk ke gang yang kecil menuju ke rumah saya. Setelah sampai di rumah, menunggu gerbang dibuka oleh adik saya, tak disangka betapa kagetnya lagi karena makhluk itu tepat berada 50 meter di belakang saya. Makin mendekat, terus makin mendekat. Setelah gerbang terbuka, saya pun langsung buru-buru masuk ke teras rumah dan langsung lari ke dalam rumah. Dan setelah di dalam, adik pun sudah beres mengunci dan adik saya bertanya, "Kenapa bang?" Dengan rasa penasaran tentunya. Akhirnya saya pun menceritakan semua apa yang saya alami dari awal di tempat kerja sampai kejadian barusan yang dikejar anjing berbadan kuda. Tetapi adik saya bilang, pas nutup gerbang, Doni gak lihat apa-apa tuh. Halusinasi abang aja kali. Abang nih ngaco ah. Beneran Don, tadi abang ngalamin, demi Allah abang gak bohong. Udah bersih-bersih sana bang, Doni mau begadang nih, mau main game. Langsung buru-buru lari ke kamar dan tanpa bersih-bersih langsung ngumpet di selimut. Perasaan saya betul-betul shock dan ketakutan saya masih terus saya rasakan. Di jendela kamar masih terdengar suara sepatu kuda yang berjalan. Akhirnya saya buka jendela dan saya ternyata betul-betul melihat ada kuda berkepala anjing tadi. Seketika itu saya pingsan dan saya terbangun di keesokan harinya, dan sudah ada ibu saya dan menceritakan semua yang saya alami pada saat saya pingsan sampai pagi menjelang. Ini satu kisah yang sangat luar biasa, cukup mencekam dan cukup horor. Sobat Malam Mencekam sekalian, apa hikmah dari cerita yang disampaikan oleh Dandi ini? Ini sebuah pengalaman pribadi yang betul-betul memberikan kita pelajaran. Dan hikmahnya adalah ketika kita memasuki sebuah wilayah atau tempat kerja baru atau kawasan baru, satu hal yang mungkin harus kita ingat adalah kemanapun dimanapun, kita harus terus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon dan meminta kepada Sang Pencipta untuk terus mengawal kita dan memberikan kekuatan kepada kita, memberikan perlindungan kepada kita agar kita bisa dijauhkan dari segala mara bahaya, terutama dari gangguan hal-hal yang semacam itu. Ini moral yang kita bisa ambil. Satu pesan kami adalah selalulah kita berusaha untuk dekat dengan Sang Maha Pencipta. Selalulah kita tetap melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sobat Malam sekalian, inilah cerita yang dikisahkan oleh Dandi yang dikirim melalui email ke malammencekam@gmail.com.
Sekali lagi, manajemen Malam Mencekam mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara Dandi. Semoga hal yang Anda alami ini tidak akan terulang kembali. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton dan mengklik video ini. Jangan lupa buat saudara MM sekalian, apabila Anda memiliki sebuah cerita atau pengalaman pribadi yang tentunya sangat horor dan mencekam, jangan lupa juga Anda untuk mengirimkan ceritanya melalui email yang sudah kami sediakan di kolom deskripsi. Tetap dukung channel ini dengan like, memberikan komen, dan tentunya dibagikan ke teman-teman melalui share. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya, agar sobat MM sekalian tidak ketinggalan dengan cerita-cerita horor dan mencekam lainnya dari Malam Mencekam. Terima kasih sudah menonton video ini, dan saya Yudi bersama tim manajemen dari Malam Mencekam undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.